Puji Tuhan, shalom, shalom. Puji Tuhan, apa kabar malam hari ini? Luar biasa, amin. Yang seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan dalam kebaikan tangan dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Sekali lagi juga kita bangun berdiri bersama-sama yang mengalami kebaikan Tuhan, datanglah kebaiknya dengan hati yang bersyukur.
mau tetap bersyukur senantiasa segala yang ya Tuhan bisa terjadi kemana senantiasa bersyukur hatiku tak bersuka selama hari
Tuhan dan hari yang terbaik yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Boleh berikan tepuk tangan yang beri bagi Tuhan untuk saudara. Puji Tuhan. Naiklah lebih tinggi bersama dengan Tuhan, maka engkau akan melihat segala situasi yang membebani hidup kita akan terlihat kecil, bagaikan peraja wangi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya selalu bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan
angkat kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sebab di tempat ini setiap pujian dan penyembahan, setiap yang kami lakukan, biarlah Tuhan sajalah yang dipermuliakan, Tuhan sajalah yang disenangkan dengan setiap penyembahan malam hari ini. Ku mau memuji, ku selalu, dan kami menyembah Tuhan dari tempat ini. Biar ada bau harum yang naik di tanah kudus, sebab Tuhanlah yang layak menerima setiap pujian semua. Tidak ada nama lain di tempat ini selain Tuhan. Ku mau memuji Tuhan, ku mau, oh, ku selalu, kami menyembah Tuhan. Sebab Tuhan di tempat ini yang layak. Haleluya. Terima pujian kami. Haleluya. Hanya bagi Raja. Berikan tepuk tangan, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan yang berlimpah bagi Tuhan. Ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Makasih Tuhan. Senang, beruntung kami ada di tempat ini karena kami boleh mengalami kasih Tuhan, kami boleh rasakan hadirat Tuhan. Terus penuhi kami dengan hadirat-Mu, Roh Kudus penuhi kami. Kami tahu firman-Mu dapat mengubahkan setiap kami. Bicara buat kami malam hari ini ya Tuhan. Kami rindukan suara-Mu, kami rindukan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati, kami mau fokus, kami mau sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi Tuhan seluruh kemuliaan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus yang merasakan Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita, mari bersama-sama katakan amin. Selamat kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, para pemusik yang sudah melayani luar biasa. Siapa di sini yang merasakan hadirat luar biasa tempat ini? Oh, luar biasa ya. Terima kasih Pak Jeki untuk kesempatannya. Beberapa waktu lalu saya pergi mengunjungi seorang oma umurnya 74 tahun. Kami ngobrol panjang lebar dan di akhir pembicaraan saya tanya, saya panggilnya Mami, Mi, mau didoain apa? Oh ya, doain dia Mami bahagia. Nah, saya bilang,
Mami bukan udah bahagia, saya bilang begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia tinggal di rumah yang bagus. Dia tinggal di Citra 2 Extension, bagus rumahnya. Dia punya asisten pribadi. Jadi kalau dia mau apain aja, mau minta apa, mau nyuruh mau ini, mau nyuruh itu, gampang banget. Dia juga punya sopir pribadi, anak-anaknya kasih, anak-anaknya sukses. Makanya saya wajar, saya tanya, bukannya mami udah bahagia? Tapi dia bilang, aduh semua orang juga ngomong gitu. Mereka pikir saya bahagia. Bahagia itu kan saya yang rasa, tapi saya yang tahu saya bahagia atau enggak. Waktu mami itu ngomong itu saya kaget. Terus saya berpikir begini, iya ya, setiap orang tuh pasti ingin bahagia hidupnya. Gak mungkin kalau ditanya mau bahagia enggak? Enggak, saya gak mau bahagia, saya mau biasa-biasa aja. Gak mungkin. Setiap orang pasti ingin hidupnya bahagia. Tapi bahagia seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang mengejar kebahagiaan, kerja siang malam, banting tulang, peras keringat hanya untuk bahagia. Nantinya, tapi kehidupannya gak bahagia. Ada dunia kasih kebahagiaan juga buat kita, tapi juga itu sesaat. Harusnya kebahagiaan buat kita orang percaya itu bukan tujuan, tapi bagian. Kami tadi itu cerita, itu menunjukkan bahwa orang berpikir kan gini, kalau punya uang banyak pasti bahagia. Ya, itu belum tentu Bapak Ibu Saudara. Contohnya tadi itu Bang tadi, buat saya dia cukup berada orangnya, tapi dia nggak rasa bahagia tuh. Orang berpikir kalau punya segalanya pasti bahagia, belum tentu juga. Memang kalau punya uang kita bisa beli obat, tapi kan uang nggak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli kasur yang bagus, yang mahal. Saya searching dari itu kasur mahal di Google, ini muncul yang harganya 200 juta ada. Tapi kan tidurnya nggak bisa dibeli dengan uang. Dia pindah saat tidur di dekat itu nggak bisa dibeli dengan uang. Uang yang banyak bisa beli makanan enak, makanan lezat. Tapi uang nggak bisa beli selera makan. Saya pernah ditraktir teman makan steak. Harganya sekali lebih, hampir 400.000. Cuma saya makan, senang nggak, senang banget, enak banget. Bahagia nggak? Saya bahagia banget Bapak Saudara bisa makan steak mahal segitu. Tapi kalau saya nggak bisa makan steak ya, apakah saya tetap bahagia? Saya tetap bahagia. Buat saya itu bahagia nggak cuma makan steak, nasi putih hangat-hangat, makannya pakai teri medan campur kacang, plus sayur asam. Buat saya itu bahagia. Ya senyum-senyum saya tahu, saya yakin betul bagaimana bisa ngerasain makanan seperti itu. Atau nasi putih hangat-hangat, cumi asin dicabekin, wah udah ngiler, makannya pakai tangan. Atau nasi putih hangat-hangat pakai ikan asin aja. Ikan asin harganya berapa sih? Pakai sambal terasi, campur deh pakai gitu, mana kerupuk makan. Wah, bahagia banget makan kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi semuanya nggak diukur dengan uang. Uang bisa beli rumah yang mewah, rumah yang bagus, tapi kenyamanan bersama keluarga itu nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi intinya gini, uang bisa beli segalanya, tapi uang nggak bisa beli kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Setuju? Boleh katakan amin? Jadi gimana tuh? Bahagia seperti apa yang harusnya jadi bagian setiap kita yang percaya? Seperti Oma tadi yang di awal saya cerita, ada orang yang terlihat bahagia, tapi di dalam hati dia tidak merasa bahagia. Itu banyak. Terlihat bahagia tampilan luarnya saja, kayak dari senyumnya saja, tapi dari hatinya belum tentu bahagia. Tapi kalau hatinya bahagia, sudah pasti yang keluar tampilan luarnya bahagia. Karena hati nggak bisa bohong Bapak Ibu Saudara.
Bapak tadi ngomong, hati saya kan ngerasain saya bahagia atau tidak, bukan orang lain. Pak, juga firman Tuhan yang saya sering banget, setiap kita udah dengar firman ini berkali-kali, tapi jujur, termasuk saya, susah sekali mempraktekannya. Saya nggak tahu udah berapa ribu kali kita dengar firman ini, tapi untuk melakukannya rasanya sulit ya. Yuk kita buka Amsal 4 ayat 23. Malam hari ini saya mau sharing temanya kebahagiaan yang sejati. Apa sih bahagia? Saya mau baca sebentar Bapak Saudara. Bahagia itu apa sih? Menurut Komunitas Indonesia, bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Bukankah ini kemauan kita? Tapi bagaimana dengan kebahagiaan sejati? Sama sih, tapi ujungnya beda. Kebahagiaan sejati gini, bicara sebuah perasaan senang dan tentram yang meresap dalam hati dan memberikan batin kita rasa tenang, damai, puas. Ia tidak dibatasi oleh waktu, tidak berubah menurut keadaan, sanggup memberikan rasa damai kepada jiwa, sekalipun di tengah keadaan yang paling tidak menyenangkan atau sulit. Itu kebahagiaan sejati. Yuk kita baca Amsal 4 ayat 23. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Terjemahan lainnya ngomong gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar air kehidupan. Di Ambon ada salah satu desa kecil di mana terkenal mata airnya. Mata airnya selalu keluar, mengalir terus, nggak besar, nggak kecil, selalu begitu aja keluarnya. Mau hujan besar keluarnya segitu, mau musim kering kemarau keluarnya juga segitu. Seperti itu gambarannya. Terjemahan lain ngomong gini, jagalah hatimu dengan sungguh-sungguh, karena dari situ sumber kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu sumbernya dari hati, Bapak Saudara. Segala sesuatu itu dari hati kita. Makanya firman Tuhan ngomong nih, jagalah hati kita, bukan jaga hati orang lain, tapi jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan segenap hati kita jaga. Karena hati kita itu kunci kebahagiaan kita ternyata, Bapak Ibu Saudara. Seringkali ada banyak hal yang bisa mencuri kebahagiaan kita, bisa mengotori hati kita. Apa aja sih? Yang pertama itu sakit hati. Hati-hati dengan sakit hati. Karena sampai kapanpun orang yang menyimpan sakit hati, dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan sejati. Sampai kapanpun orang yang menyimpan tentang rasa benci, dia tidak akan mengalami kebahagiaan sejati. Mungkin dia bisa tertawa bersama teman-teman, mungkin dia bisa tertawa ketika nonton film-film lucu, tapi suatu saat dia akan mengalami bahwa semuanya itu sia-sia. Jangan sampai ada sakit hati di dalam hati kita, karena kalau itu terjadi maka rasanya sulit kita bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Ini fakta Bapak Ibu Saudara. Sampai kapanpun selama kita hidup, selama kita bernafas, akan selalu ada orang-orang yang akan menyakiti kita. Saya ulangi sekali lagi, ini fakta. Sampai kapanpun, selama kita hidup, selama kita bernafas, akan selalu ada orang-orang yang akan membuat kita jengkel. Ada orang-orang yang menyinggung perasaan kita. Itu pasti akan ada. Kalau saudara nggak mau seperti itu, saudara bisa tinggal di hutan belantara yang nggak ada satupun orang di sana. Saya yakin nggak ada satupun orang yang menyakiti kita. Dan ini fakta yang kedua. Kalau nggak Bapak Ibu Saudara, seringkali yang membuat kita terluka, yang membuat kita sakit hati, itu justru orang-orang terdekat. Istri, suami, anak bisa menyakiti orang tua, sebaliknya juga orang tua bisa menyakiti anak-anak. Tua, menantu, seringkali begitu.
Kenapa orang terdekat yang seringkali menyakiti hati kita? Karena kita berada dalam satu arena yang sama. Orang-orang yang di luar arena kita kecil kemungkinan untuk menyakiti. Saudara tahu permainan bom-bomkan? Itu terkenal di tahun 90-an, atau 80 udah masuk atau belum? Dulu pelan-pelan di Ancol, dulu di Moci Putra juga ada. Sekarang udah jarang sekali lihat permainan itu. Mobil listrik yang bisa dinaiki 1 atau 2 orang, yang bisa jalan sendiri. Dan dia hanya ada arena tuh, lingkaran sepertinya atau kotak bentuknya. Dan permainan itu cuma 3 menit atau sampai 5 menit. Cuma ada 2 hal yang bisa terjadi dalam permainan itu. Kita yang nabrak atau kita yang ditabrak. Cuma 2 itu doang kemungkinannya. Seperti itu juga dalam hidup kita. Kalau kita berkeluarga dalam satu arena, kalau nggak kita yang menyakiti pasangan kita, sebaiknya juga ada pasangan juga menyakiti kita. Anak-anak juga bisa. Kenapa? Kan kita berada dalam satu arena yang sama. Dan itu nggak bisa terhindarkan seperti bobok tadi. Kita berusaha untuk tidak ditabrak, justru malah kita yang nabrak orang. Yang pertama, jangan simpan sakit hati Bapak Ibu Saudara. Jadi gimana caranya kita melepaskan pengampunan? Harus lepaskan pengampunan. Di Afrika ada banyak orang berburu monyet, biasanya dijual atau juga dikonsumsi. Nah, cara berburu monyetnya itu mereka pastikan untuk tidak terluka monyet tersebut. Jadi nggak mungkin pakai tembakan atau panah. Caranya unik sih menurut saya. Jadi orang-orang berburu itu mereka taruh botol kosong ke dalam tanah dan hanya menyisakan permukaan atasnya saja yang terlihat. Dan botol kosong itu dimasukin kaca. Jadi ketika monyet turun, dan mereka mulai masukin tangan mereka, dan mereka mulai mengambil kaca-kaca tersebut. Dengan cara seperti itu ternyata banyak monyet yang tertangkap. Bagaimana cara tertangkapnya? Bagaimana cara terjebak? Ternyata ketika monyet memasukkan tangan mereka ke dalam botol, mereka mulai meraih kaca sebanyak mungkin. Dan celakanya ketika monyet itu mulai tarik tangannya keluar, ternyata nggak bisa. Gak bisa, semakin mereka semakin kuat mereka tarik, semakin terjebak mereka. Dan dari situ banyak monyet tertangkap. Tapi juga ada beberapa monyet yang terlepas ternyata, lolos dari jebakan itu. Tahu nggak saudara? Banyak monyet yang bisa lepas juga. Kenapa? Caranya? Caranya gampang ternyata. Monyet itu lepaskan kacanya, dia tarik tangannya, lepas tuh. Selama digenggam kencang kacanya, selama dia pegang kuat kacanya, semakin dia akan terjebak dan dia akan keluar dari botol tersebut. Itu perubahan. Harusnya kalau kita biar tidak terjebak, kita juga harus lepaskan pengampunan. Seperti itu. Kalau kita simpan sakit hati, kita simpan kebencian, maka sampai kapan kita akan terjebak terus. Kita akan pernah bisa mengalami kebahagiaan yang sejati. Seringkali orang yang sakit hati itu susah happy, susah untuk maju. Kenapa? Kenapa orang yang sakit hati itu susah banget untuk maju ke depan, untuk berhasil hidupnya, untuk bahagia? Karena dia masih di tempat yang sama, tempat di mana dia disakiti dan dikecewakan. Kenapa? Dia menunggu orang yang menyakiti dia itu kena musibah, orang yang menyakiti dia itu kena celaka, karena balasan dari Tuhan. Makanya orang yang sakit hati ingin berkepahitan, dia tak akan maju-maju. Dia berharap orang itu kena jahat. Dia berharap orang yang menyakiti dia itu benar-benar tertimpa bencana. Itu seringkali itu jujur orang sakit hati seperti itu. Kenapa? Saya pernah mengalaminya. Beberapa waktu lalu, lama sekali kejadiannya, saya disakiti oleh seseorang yang harusnya memimpin saya.
saya dirugikan secara materi juga, perasaan, saya difitnah, saya kecewa, saya pahit hati saya. Kok saudara hari yang saya lalui di saat itu begitu berat? Jujur, tidurnya nggak banyak. Hubungan saya dengan Tuhan juga terganggu. Cara bicara saya sama istri dan anak juga cenderung emosi, gampang tersinggung. Akhirnya suatu saat saya berani, saya datang sama Tuhan, saya biasa melepaskan pengampunan. Saya lepaskan pengampunan, berat, sulit, tapi akhirnya bisa diterima Tuhan. Saya sampai WhatsApp orangnya. Untuk hari ulang tahun saya ucapkan ulang tahun dengan tulus. Setelah itu, waduh, hidup saya benar-benar berubah pada saya. Ketika saya lepaskan pengampunan, ini mau udara juga enak banget. Tidur juga nyenyak, hubungan saya dengan keluarga juga dipulihkan, hubungan saya dengan Tuhan juga. Hati-hati bagi saudara dengan sakit hati. Saya mau ajak kita baca firman Tuhan yuk di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita juga sering dengar firman ini. Matius 18 ya. Saya akan bacakan buat bagi saudara ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Next. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jangan hitung, jangan dikalikan juga, karena jangan fokus sama angkanya. Ini ada gambaran bahwa sebenarnya tak terbatas. Tak terbatas. Kalau banyak orang menyakiti kita, sebenarnya itu juga kita lepaskan pengampunan. Seperti kita menyakiti perasaan Tuhan, kita terlalu sayang banget ya, nggak bisa dihitung. Tapi sebanyak itu juga Tuhan setia dan mengampuni setiap pelanggaran kita. Lagi sama kita buka firman Tuhan, Lukas 6 ayat 27. Yesus berkata, tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah pada orang yang membenci kamu. Jadi tidak cuma sekedar mengampuni, kita juga harus berbuat baik sama orang yang sudah mengecewakan kita. Hati-hati bagi saudara yang sakit hati. Tidak ada untungnya, ruginya banyak. Dan dia salah satu bisa mencuri kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Yang kedua, apa sih yang bisa mencuri kebahagiaan sejati dari hidup kita, dari hati kita? Yang kedua itu iri hati. Hati-hati dengan iri hati. Iri hati gini, rasa tidak puas dengan apa yang dimiliki, selalu ingin lebih dari orang lain. Kita sering dengar statement ini, orang iri hati itu gini, senang melihat orang susah lihat orang senang. Seperti itu. Orang iri hati sampai kapanpun tidak akan pernah mengalami kebahagiaan sejati. Tetangga baru beli mobil baru, wah langsung kita kayak kebakaran nih kok. Itu baru beli mobil baru sih. Akhirnya kita beli juga. Beberapa tahun kemudian, itu udah ganti mobil baru nih. Ganti mobilnya yang orang terbaru. Sampai kapanpun selalu ingin lebih dari orang lain. Ada seorang istri yang menghampiri suaminya. Dia tanya, lihat deh si Agus tuh. Ada yang namanya Agus di sini? Gak ada kan? Lihat tuh si Agus, enak banget hidupnya. Itu keluarga baru jalan-jalan tuh. Kemarin dari Korea, sebelumnya baru pulang dari Jepang. Ini nih, lagi posting di Instagram, di Facebook nih. Ternyata lagi di Eropa loh dia. Enak banget ya hidupnya. Enak banget. Jadi apa sih itu si suami? Orang ini seperti itu bagi saudara. Tengah malam suaminya bangun ke toilet. Dia kaget lihat istrinya belum tidur ternyata. Dia nanya, ini kok belum tidur dia? Saya masih mikir itu si Agus. Itu duitnya dari mana ya? Jangan-jangan korupsi. Iri hati itu sampai segitunya bagi saudara. Orang iri hati nggak akan bisa tenang hidupnya. Selalu ingin lebih, nggak pernah merasa cukup. Orang iri hati sampai kapanpun benar-benar waktu saudara.
sulit bahagia, sulit mengalami kebahagiaan sejati. Gimana caranya supaya nggak iri hati? Ya bersyukur dengan apa yang ada saat ini. Kalau saudara ingin lebih, ya mari kerja yang rajin, berusaha yang rajin, dan kita berdoa. Tapi kalau tidak dapatkan dari yang kita harapkan juga tidak masalah. Jangan sampai ada iri hati. Firman Tuhan ngomong gini, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Betul ya, kita benar. Tapi kalau boleh ditambahkan menurut saya ya cuma cinta uang, ternyata iri hati juga. Kita baca ya firman Tuhan Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya kita banyak contohnya loh. Kain iri sama Habel sampai dulu. Betul ya, Bapak Saudara pernah dengar kisah itu? Terus apa lagi Bapak Saudara? Saul iri sama Daud. Sampai berkali-kali mau coba bunuh Daud. Ada lagi saudara-saudaranya Yusuf iri sama Yusuf. Sampai Yusuf dijual, disiksa oleh Daud. Mereka tidak kenal kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Ada perasaan iri hati yang kuat. Lagi, Ibu, mau kita baca lagi Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Nih, hati yang tenang mendengarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jelas ya Bapak Ibu Saudara ya firman Tuhan. Tadi pertama, kadang merusak kebahagiaan sejati dalam hidup kita itu sakit hati. Yang kedua, iri hati. Lanjut yuk, tambahin lagi. Apa sih bikin kebahagiaan sejati itu hilang? Amarah yang berlebihan. Marah boleh nggak? Boleh aja sih. Tapi seringkali kan kalau marah tuh kayak nggak mendatangkan kebaikan. Seperti jadi sia-sia. Marah ya boleh. Tapi kalau yang bahaya ini marah-marah. Sebentar-sebentar marah. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, gampang banget marahnya. Kita nih kalau marah susah banget mengendalikan tindakan dan kata-kata kita. Marah ke anak, marahnya cuma 2 menit. Tetapi gampang. Peranan anaknya secara psikologis itu bisa bertahun-tahun bahkan sampai mereka besar. Maksudnya baik sih marahnya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengendalikan kata-kata. Kata-kata itu bisa menyakiti orang yang kita marahi. Orang yang marah, percayalah. Bukan kalau selesai marah pun juga hatinya nggak bisa tenang. Karena saya masih belajar untuk itu. Saya masih bergumul untuk itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau bapak-bapaknya kalau di perjalanan diselip aja. Kita naik motor, naik mobil diselip aja. Wah, kita langsung panas banget tuh. Marah. Karena dulu saya berpikir gini, waktu kita diselip tuh kendaraan kita ternyata yang diselip tuh bukan kendaraan kita sesungguhnya. Tapi kayak perasaan jiwa kita juga diselip tuh sama orang. Harga diri kita juga diselip. Kayak kejantanan laki-laki kita juga diselip. Jadi kayaknya waktu diselip tuh kayaknya kita merasa direndahkan. Kita bisa marah dengan jalan seperti itu. Itu sering terjadi Bapak Ibu Saudara. Yuk, sama kita buka firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Keren banget nih multimedianya. Saya baru selesai sebut ayatnya langsung muncul. Keren. Keren banget kamu. Yuk, saya akan bacakan buat saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kita boleh sih marah, tapi juga dipikir baik-baik gunanya marah apa. Next, ayat berikutnya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi, kalau kita gampang marah-marah, apa-apa sebentar-sebentar marah, terus secara tidak langsung kita tuh udah apa ya, menyanyiakan kebahagiaan yang Tuhan kasih dalam hidup kita, merenggut kebahagiaan. Jadi sekarang kalau misalkan kita kesal, kita emosi, coba pikir baik-baik.
Ada orang yang marahnya tidak dengan bentakan sih. Itu ada cerita. Teman saya dia punya usaha gitu, kecil-kecilan dari dia anak buah. Dia suaranya lembut banget, cowok sih, suaranya lembut. Kalau dia marah pun kita lihat juga dia nggak terlihatnya marah. Tapi kalau dia atau hatinya emosi, kata-katanya itu nyelekit namanya. Intonasi nada bicaranya flat. Dia pernah tegur anak buahnya, sudah, kamu hati-hati ya kalau kerja ya. Lain kali pakai otak. Wah, nadanya lembut nggak marah, tapi kata pakai otak, wah itu menyakiti. Jadi kalau dia cerita, kita minta maaf. Maksudnya baik, tapi marahnya itu ya sekali bisa menyakiti perasaan orang. Baca lagi yuk. Amsal 14 ayat 29. Bacakan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Kalau ada hal yang baik yang kita dapatkan saat kita marah, mungkin marah boleh saja. Tapi seringkali kan yang terjadi kita marah. Nah, saya bilang di awal, kadang-kadang kita nggak sadar dapat perkataan ini, dapat tindakan ini. Kata-kata saja bisa menyakiti, apalagi kalau kita pakai tangan. Kalau udah marah, itu kadang udah tak pandang Tuhan, orang Kristen itu, kalau udah emosi, itu kata-kata itu pasti kata-kata yang kasar. Bisa-bisa benar, tapi hati-hati, jaga hati kita, jangan cepat marah. Saya ingat gini, saya bilang kalau saya tidak sempurna, karena saya tidak bisa marah karena saya tidak sadar tuh. Tidak ada kata-kata yang kasar sih, tidak ada kata-kata yang menghinakan. Tapi kadang ada kata-kata yang bisa merendahkan dia, menyinggung perasaan saya. Nah kalau kayak gitu tuh kita sadar, kita harus segera bereskan. Minta ampun, minta maaf sama pasangan kita. Apalagi kalau pasangan lagi berantem. Waduh, itu udah saling menyakiti. Istri menyakiti suami dengan kata-kata, suami tersinggung, suami balas lagi, terus aja begitu. Nah, hal seperti itu harus dibereskan. Tapi juga anak-anak, itu juga anak-anak nih. Kalau ada kata-kata yang kasar ke orang tua, kalau kesel mungkin ditegur sama orang tua, mungkin orang tua kasih aturan terlalu banyak, ya anak juga harus minta ampun. Ya, tadi waktu marah, kita kesal, kata-kata kita yang keluar karena tidak sadar. Nah, ketika itu sudah selesai, mari kita berdamai. Orang tua kan, orang tua pun bisa sama, bisa juga sama teman-teman pelayanan, tetangga. Itu perjalanan. Yang pertama tadi, yang bisa mencuri kebahagiaan sejati dalam hidup kita, sakit hati, iri hati, yang ketiga amarah berlebih. Yang keempat, saudara, ini sering banget nih. Bisa mencuri kebahagiaan sejati itu rasa takut atau rasa khawatir yang berlebihan. Pernah cerita nggak tempat ini? Ada seorang ibu, aduh, kalau ketemu dia mukanya tuh kayak muka cemas terus. Ada kejadian lucu di depan dia tuh nggak bisa tertawa, bahkan senyum aja tuh susah. Hidupnya dipenuhi dengan rasa takut yang berlebihan. Dia pernah cerita bahwa dia tuh khawatir sama anaknya perempuan satu. Dia khawatir gini, nanti anak saya sekolahnya gimana ya, nikahnya sama siapa ya. Sampai berpikir, enggak, nikahnya jangan sama orang ini, nggak suka. Kok nggak baca anaknya umur 4 SD? Khawatir berlebihan seperti itu. Satu lagi, sama istri, dia khawatir juga berlebihan. Kalau pulang kerja pulang setengah 5, dia langsung pergi, langsung cabut.
ingin cepet-cepet sampai rumah. Takut rumahnya kemalingan. Sampai seperti itu. Sama dengan seorang ibu-ibu yang dia nyaris tidak pernah keluar rumah. Apa-apa tinggal telepon, apa-apa tinggal datang online semuanya. Karena dia tidak pernah menikmati hiburan, tapi tidak pernah ke mall. Karena aku rumahnya kemalingan kalau dia pergi. Kalau dia pergi ke warung itu, dia cepat-cepat pulang. Padahal rumahnya digembok. Kalau ketakutan kita berlebihan, rasa takut kita berlebihan sampai kapanpun, kita tidak akan mengalami kebahagiaan sejati, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita buka firman Tuhan lagi. Lukas 12 ayat 22. Lukas 12 ayat 22. Firman Tuhan, janganlah takut, hai kamu kawan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ada lagi kita buka di Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi kalau kita takut, kita tuh khawatir, jangan terus-terusan hidup seperti itu. Takut boleh nggak? Yang takut wajar kalau saudara, kita manusia, saya juga takut. Saya pernah khawatir ya, saya pernah juga sering banget saya khawatir. Iya apa? Tapi yang nggak boleh hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan. Khawatir sesaat, oh iya, langsung sadar, oh iya firman Tuhan ngomong jangan khawatir. Tapi ya khawatir, terus dihidupin khawatirnya, dibawa sampai tidur, besok bangun tidur, pikirin lagi. Orang seperti itu sulit untuk bisa mengalami kebahagiaan sejati. Lanjut yuk, terakhir nih. Ini yang utama untuk setiap kita bisa mengalami kebahagiaan yang sejati. Ternyata ini yang kuncinya paling utama. Kita buka yuk Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu saya katakan amin. Amin. Seringkali kita maunya kata di terakhir itu tuh berhasil dan beruntung. Siapa sih nggak mau berhasil dan beruntung? Itu masuk dalam kebahagiaan, saudara. Orang yang bahagia pasti berhasil dan dia juga beruntung. Tapi seringkali kita mau hasilnya aja, kita nggak mau melakukan yang di depan tadi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dibaca firman harus setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Membaca firman Tuhan itu setiap hari. Jangan pas hari Minggu di gereja atau pas lagi di PD aja nih. Membaca suri berdengar firman-Nya setiap hari. Karena firman itu akan membantu kita untuk menjaga hati kita. Kalau kita sakit hati, oh ya ada firman Tuhan. Jangan kita simpan sakit hati. Waktu kita iri hati, oh iya firman Tuhan juga udah pernah ngomong begitu. Waktu kita mau marah, oh iya firman Tuhan juga. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, maka Roh Kudus nggak akan bekerja untuk mengingatkan kita untuk hal-hal yang salah dalam hidup kita. Jadi kita harus hidupi firman Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh. Orang yang baca firman Tuhan sungguh-sungguh saja, kadang masih bisa pakai hati, masih bisa iri hati. Bagaimana kita yang seringkali tidak baca? Komitmen yuk sama-sama, termasuk saya pribadi. Mari baca firman setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ngomong gini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di depan kita ini gelap. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dalam hidup kita, untuk 1 minggu ke depan yang terjadi di hidup kita, kita nggak tahu. Bagaimana masa depan kita, masa depan anak kita nggak tahu. Firman Tuhan itu yang akan menerangi jalan kita. Sehingga kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan.
kita berjalan sudah dengan Tuhan. Firman Tuhan bisa bikin kita jadi hati-hati hidupnya. Firman Tuhan jadi bikin kita jadi waspada, sungguh-sungguh untuk menjaga hati kita. Penting banget baca firman Tuhan. Penting banget baca firman Tuhan. Penting banget. Sangat penting. Kalau kita dekat pendeta ngomongnya, atau rema, wah, ada rema yang muncul dalam hati saya itu firman. Rema itu muncul, firman itu muncul dalam hati kita. Muncul ketika kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan firman Tuhan itu, nanti suatu saat ketika kita sedang menghadapi masalah, itu muncul firman Tuhan itu lewat karya Roh Kudus. Kalau ada orang yang menyakiti perasaan kita, maka firman itu muncul lewat Roh Kudus. Tapi kalau kita nggak baca firman Tuhan, sulit sekali. Ada orang yang senggol kita, kesenggol dulu kan? Orang kapan dipikirin kita hajar bolak-balik dia, plus tendangan lagi. Kalau kita nggak mendengar firman Tuhan, kalau tetangga kita anaknya kuliah di luar negeri, terus suami dapat bonus, baru beli mobil baru, kalau kita nggak mendengar firman Tuhan, maka kita akan iri banget sama tetangga kita. Penting sekali mendengar firman Tuhan. Ayat yang terakhir, Bapak Saudara, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat berikutnya, next. Ayat yang ketiga. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ingat tadi saya cerita mata air yang di Ambon tadi, musim kemarau, musim hujan tetap keluar, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya selesai, Bapak Ibu Saudara. Yuk renungan apa yang tadi saya bagikan. Kebahagiaan sejati itu bukan tujuan. Jadi nggak usah mati-matian untuk supaya dapat bahagia. Kebahagiaan sejati harus menjadi bagian setiap kita percaya. Dari hati kita. Dari apa? Dari sakit hati, dari iri hati, dari amarah yang berlebihan, dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Terakhir, jangan lupa renungkan firman Tuhan agar kita bisa menjaga hati kita. Mari datang sama Tuhan. Seperti kita berdoa bersama-sama. Makasih Tuhan, makasih. Mau sudah ingatkan kami malam hari ini. Ini jujur kami ngomong sama Tuhan, kami mau bahagia Tuhan. Kami rindu mengalami kebahagiaan sejati yang harus jadi bagian dalam kehidupan kami orang percaya. Saatnya kami datang sama Tuhan. Kami mau bereskan segala sesuatu yang selama ini mungkin menghalangi berkat kami. Kami mau datang, kami mau bereskan mungkin sesuatu mencuri damai sejahtera dalam hidup kami. Kami mau datang sama Tuhan saat ini Tuhan. Kami akui segala sesuatu yang selama ini mungkin mencuri kebahagiaan sejati yang seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami ada sakit hati, kami minta ya Tuhan, kami minta kasih Tuhan memenuhi kami saat ini. Bukan dengan kemampuan kami, tapi kami minta kekuatan dari Tuhan, memampukan kami untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kami, yang sudah merugikan kami, sudah merendahkan kami. Kami mau lepaskan pengampunan sama orang tersebut ya Tuhan. Kami mau lepaskan pengampunan Tuhan. Kami mau lepaskan pengampunan Tuhan. Kami mau lepaskan pengampunan. Kami mau bahagia ya Tuhan. Saat ini mungkin kami iri hati. Saat ini kami datang sama Tuhan.
untuk berkata cukup. Cukup. Kasih Tuhan lebih dari cukup dalam hidup kami. Terima kasih. Kalau selama ini kami juga kadang kami marah-marah yang berlebihan, Roh Kudus mampukan kami untuk bisa mengendalikan diri kami. Ampuni kami juga kalau selama ini mungkin kami takut, kami khawatir berlebihan. Kami mau datang sama Tuhan malam hari ini. Tuhan mampukan kami, mampukan kami, mampukan kami. Untuk kami percaya Tuhan sepenuhnya. Percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Masa depan kami ada di tangan Tuhan. Rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Kami gak perlu takut lagi, kami gak perlu khawatir lagi. Kasih Tuhan, terima kasih. Aku bernyanyi bahagia. Makasih kami beruntung karena kami ada di dalam, dan kebahagiaan sejati harusnya menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang datang malam hari ini. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan yang sulit, yang Tuhan nyata di atas hidup mereka. Yang juga buat mungkin anak Tuhan yang hari ini belum bisa hadir karena satu dan lain hal, atau karena sedang sakit. Kasih Tuhan melingkupi mereka, bercurah atas hidup mereka. Makasih Tuhan berkati persekutuan di tempat ini. Berkati ya Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas tempat ini. Dalam persekutuan ini, apapun yang juga diberkati Tuhan. Makasih penghuni-penghuni juga diberkati Tuhan. Berkati pajak, berkati seluruh pengurus, berkati para pemusik, berkati para WL dan singkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi Tuhan seluruh kemuliaan yang diberkati malam hari ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Terima kasih. Firman-Nya memberikan kekuatan, pemahaman baru buat setiap kita. Dan sebelahnya jangan simpan sakit hati. Ya, bulan depan kita akan dilayani oleh pembicara-pembicara yang sudah dijadwalkan. Saya percaya itu Tuhanlah yang menjadwalkan para pembicara untuk bulan depan. Dan saya yakin dan percaya mereka Tuhan pakai untuk memberkati kita semua. Amin. Oke, kita akan mulai peribadahan kita. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Kalau keberatan saya akan berdiri. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Sepanjang bulan Juni Engkau telah menaburi setiap kami dengan sabda kebenaran firman. Dan setiap firman yang kami dengar, yang tertabur dalam setiap hati dan pikiran kami, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu pasti akan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Sadar tidak sadar orang akan melihat bahwa pertumbuhan di dalam firman-Mu terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa. Dan kami berdoa untuk bulan Juli, yaitu bulan ke depan. Kami serahkan peribadahan kami di tempat ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang Kau utus untuk boleh melayani semua kami di tempat ini. Dan Tuhan memberkati mereka di mana mereka berada, dan pada waktunya mereka boleh hadir di tempat ini dan bergerak bersama.
jemaat dan umat Tuhan yang hadir, bahkan yang gak sempat hadir, aku berdoa dalam nama Yesus. Apa boleh menjadi pergumulan mereka, Kau senantiasa hadir dan kembali memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Kalau kami berdua juga Tuhan, memberkati teman sahabat hamba-Mu Pak Tony Pronto dan seluruh keluarga, usaha pekerjaan kesehatan, kiranya Tuhan Maha yang memberkati. Apapun yang ia kerjakan, Tuhan memberikan hikmat sehingga boleh memberikan keberhasilan dan melaluinya nama Tuhan Maha yang dipermuliakan. Berdoa untuk rekan teman sahabat Ibu Eni notaris, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kenotarisannya terus Tuhan pakai sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dia diberkati bersama dengan seluruh keluarga. Terlebih lagi juga Tuhan boleh menolong hal kenotarisan buat setiap orang anak Tuhan yang memerlukannya. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Dalam Bapa berdoa juga Tuhan untuk acara pelayanan kunjungan ke LP Cipinang pada tanggal 28 hari Jumat. Biarlah kiranya juga Tuhan menyertai dan sehingga jemaat dan umat Tuhan di tempat itu mereka boleh diberkati dan mereka boleh berbalik dan bertobat sehingga melalui nama Tuhan dipermuliakan dan mereka boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Menyerahkan jemaat dan umat-Mu pada malam hari ini mereka boleh istirahat, tidur teduh dalam hadirat Tuhan. Mimpi buruk, tekanan yang jahat dihalaukan dalam nama Yesus. Selama mereka istirahat dan memperbaharui kekuatan kesehatan organ-organ tubuh mereka, Tuhan memperbaharui sehingga boleh bangun berbahagia dan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Kasih Tuhan kembali dengan damai sejahtera, langsung terhadap hati dan pikiran kepala, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan daripada kuat kuasa terus menyertai kita semua dari saat sekarang hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di alam kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya diberkati, kita berkatakan bersama saya, amin.